Allah memperhatikan deritamu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, hal yang paling terakhir terucap ketika penderitaan itu tidak mampu kita pikul adalah Tuhan tidak peduli. Tuhan seolah menutup mata terhadap penderitaan kita. Mungkin kita sendiri tidak mengerti apa yang kita katakan dan pikirkan, bahwa Allah tidak peduli. Tetapi apakah benar demikian? Tak satu pun dari kita yang tahu. Hanya iman yang bisa mengantar kita untuk memahami bahwa Allah tidak pernah lupa terhadap kita dalam keadaan dan situasi apapun. Saudara-saudariku terkasih, dalam penampakannya kepada Musa yang tampak pada api di tengah semak belukar, Allah meminta Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Ia memperhatikan penderitaan mereka di tanah Mesir. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk menguatkan bangsa itu bahwa Allah bukannya tidak peduli terhadap penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir. Apa yang sebenarnya diminta Allah adalah bangsa itu hanya perlu untuk bertobat, maka mereka akan diselamatkan. Bangsa itu perlu menanggalkan kasutnya untuk kembali ke dalam lingkaran kekudusan Allah. Sebagaimana Allah meminta Musa menanggalkan kasutnya karena tempat yang dipijakinya adalah kudus. Sebenarnya ini mungkin bisa menjadi simbol bahwa kita perlu menanggalkan dosa-dosa kita supaya Allah membawa kita keluar dari berbagai macam penderitaan dan kesulitan berat yang sedang kita hadapi. Dalam bacaan Injil, Yesus sebenarnya memperingatkan kita bahwa terhadap berbagai macam penderitaan atau nasib tragis yang dialami di dalam hidup, kita perlu belajar dari peristiwa-peristiwa itu, belajar untuk bertobat. Karena penderitaan yang kita alami atau dialami oleh orang lain itu sebenarnya adalah hal yang paling baik bagi kita untuk belajar memperbaiki hidup kita di hadapan Allah. Saudara-saudariku terkasih, mungkin kadang dalam keterbatasan kita, terutama dalam penderitaan, kita mengatakan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan kesulitan kita. Atau juga mungkin terhadap nasib tragis yang
yang dialami oleh sesama kita. Kita juga mungkin tertawa terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Tetapi hari ini Tuhan melalui sabdanya, terutama dalam Injil, Yesus mengingatkan kita bahwa terhadap hal-hal serupa, penderitaan yang dialami oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri, hal yang paling penting adalah bukan menangisinya, bukan mengkambing hitamkan Tuhan, orang lain, tetapi penderitaan mengajarkan suatu pertobatan. Karena jika kita tidak bertobat, kita akan mengalami kebinasaan atau nasib tragis yang berkepanjangan. Saudara-saudari terkasih, dalam suratnya, Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa bangsa Israel diselamatkan Tuhan, namun di antara mereka ada yang binasa. Kita juga diminta untuk belajar dari hal itu, bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang bertahan, tidak mempersalahkan Tuhan dan tidak mempersalahkan keadaan atau situasi. Yang ada pada mereka adalah bertobat dan percaya bahwa Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Paulus sebenarnya juga mengajak kita untuk belajar dari kebinasaan yang dialami oleh orang-orang Israel yang tidak sampai kembali ke tanah asalnya, karena mereka tetap berlaku jahat dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Allah bukannya tidak peduli, tidak memperhatikan penderitaan dan kesulitan kita, pergumulan hidup kita. Tetapi dari kitalah yang perlu bertobat dan belajar memperbaiki hidup kita dari berbagai macam peristiwa tragis yang terjadi dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua.